Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaisih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya kita dapat melaksanakan kuliah daring secara asinkronus pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Namun sebelum itu izinkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rini Marlina dengan NIM 2109221. Kemudian ada saya sendiri yaitu Septi Aditya Ahmad dengan NIM 2102867. Dan yang terakhir ada Zipora Rahelia Bani dengan NIM 2103198. Terdapat 5 topik bahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan transformasional. Lalu yang kedua ada model kepemimpinan transformasional. Yang ketiga yaitu prinsip kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Yang keempat yaitu contoh kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Pengertian kepemimpinan transformasional. Berdasarkan asal katanya, kepemimpinan transformasional terbagi atas 2 kata, yaitu kepemimpinan dan transformasional, di mana kepemimpinan merupakan gaya atau teknik yang digunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi anggotanya untuk melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan transformasional berarti bahwa adanya perubahan dari suatu kondisi yang satu ke kondisi yang lainnya. Maka dapat diartikan bahwa kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mampu mengubah energi sumber daya baik itu manusia, instrumen, maupun situasi untuk mencapai tujuan, di mana dalam konteks ini yaitu tujuannya adalah demi perkembangan lembaga sekolah. Materi yang kedua mengenai model kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan. Kepemimpinan merupakan faktor penggerak organisasi melalui penanganan perubahan dan manajemen yang dilakukannya, sehingga keberadaan pemimpin bukan hanya sebagai simbol saja, akan tapi keberadaannya harus dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberhasilan organisasi sekolah dalam mencapai tujuan yang ingin diraih sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, yaitu apakah kepemimpinannya mampu menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki sekolah secara efektif dan efisien, serta terpadu dengan proses manajemen yang dilakukannya. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang tidak menggunakan kekuatannya untuk menolak perubahan, tetapi yang dapat mempercepat perubahan dengan kualitas pribadi yang kuat, menginspirasi bawahan, dan mewujudkan visi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin memainkan peran dan kontribusi yang sangat penting juga signifikan dalam mengelola perubahan. Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner sendiri merupakan pemimpin yang empatis, percaya diri, dan sering bertindak sebagai agen perubahan. Gaya kepemimpinan transformasional sangat diperlukan untuk mendorong terciptanya inovasi skala kecil guna mewujudkan perubahan berkelanjutan dalam organisasi sekolah. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah memberikan ruang kepada para guru untuk bebas menyampaikan ide serta inovasi yang dapat mendorong sekolah melakukan perubahan. Kepemimpinan transformasional meningkatkan keterlibatan kerja guru yang selanjutnya akan membangkitkan perilaku guru dalam mendukung perubahan di sekolah. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dianggap paling efektif untuk diterapkan pada organisasi sekolah, terutama dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mutu sekolah. Esensi kepemimpinan transformasional adalah sharing of power, yaitu melibatkan bawahan secara bersama-sama untuk melakukan perubahan. Dengan menerapkan berbagai praktik manajerial, kepala sekolah mampu untuk memberdayakan para guru. Dengan kata lain, kepala sekolah dapat secara signifikan menguatkan keyakinan para guru atau bawahan pada kemampuan diri mereka sendiri. Selanjutnya,
Materi yang ketiga mengenai prinsip kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Prinsip-prinsip yang harus diciptakan oleh seorang pemimpin transformasional yang pertama, simplifikasi. Simplifikasi memiliki makna yaitu keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan pemimpin dalam mengkomunikasikan visi secara jelas, praktis, dan transformasional merupakan hal penting yang harus diimplementasikan. Dalam prinsip ini, visi dan tujuan yang dimiliki dapat membawa perubahan sebagai hasil dari apa yang diharapkan. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini merupakan kemampuan pemimpin untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan. Pada saat pemimpin transformasional dapat menciptakan suatu sinergitas di dalam organisasi, berarti seharusnya pemimpin tersebut dapat pula mengoptimalkan, memotivasi, dan memberi energi kepada para bawahannya. Yang ketiga adalah fasilitasi. Fasilitasi di sini maksudnya ialah kemampuan pemimpin untuk secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi di dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual. Tentunya pemimpin harus menyadari betul kebutuhan para bawahannya untuk mengembangkan diri. Hal ini akan berdampak pada semakin bertambahnya modal intelektual dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Karena timbulnya kesadaran dari pemimpin, maka berbagai macam training ataupun latihan disediakan. Yang keempat adalah mobilitas. Mobilitas maksudnya adalah pengerahan semua sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang yang terlibat di dalam organisasi untuk mencapai visi dan tujuan. Pemimpin harus cerdas dalam mengetahui dengan siapa dia bekerja. Hasil maksimal akan dicapai bila memiliki sebuah tim yang baik. Pemimpin juga harus mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Yang kelima adalah siap siaga. Maksudnya bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri sendiri dan menerima perubahan dengan paradigma baru yang positif. Pemimpin harus mau terus belajar dan mengkoreksi dirinya setiap saat untuk menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pemimpin juga harus memikirkan apa yang terbaik untuk timnya dan mempersiapkannya. Kemudian yang keenam adalah tekad. Tekad memiliki arti kemauan yang kuat dan pasti. Sehingga pemimpin tentu harus memiliki tekad bulat untuk mencapai tujuannya hingga akhir, serta memiliki tekad untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Oleh karena itu, hal tersebut tentu perlu didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik, serta komitmen. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah inovasi. Inovasi di sini maksudnya bahwa pemimpin harus memiliki suatu terobosan-terobosan baru serta dapat mengkomunikasikan kepada bawahannya bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan apabila diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai strategi kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Nah, strategi kepemimpinan transformasional yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam membangun mutu di lembaga sekolah terbagi menjadi 4. Yang pertama, idealis influence atau idealisasi pengaruh, yaitu kepala sekolah harus menjadi teladan yang baik dan menumbuhkan kebanggaan bagi warga sekolah. Yang kedua, inspirational motivation atau motivasi inspirasional, yaitu kepala sekolah harus berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan kepala sekolah harus mampu memberikan motivasi serta menginspirasi warga sekolahnya. Yang ketiga, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual, yaitu kepala sekolah harus mampu memberikan dorongan kepada para anggotanya untuk lebih inovatif dan kreatif. Misalnya dengan cara mengikutsertakan guru dan staf dalam kegiatan pelatihan dan kepala sekolah melakukan supervisi kunjungan kelas. Yang keempat, individualis consideration, yaitu kepala sekolah harus mampu memberi pelayanan khusus kepada para anggota agar berkembang hingga berprestasi. Misalnya, kepala sekolah memberi penghargaan diri kepada guru yang kreatif
inisiatif dan kepala sekolah memberi kesempatan warga sekolah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan materi yang terakhir pada pembahasan kali ini yaitu mengenai implementasi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam proses meningkatkan mutu sekolah. Mulyasa menegaskan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan dan mewujudkan visi menjadi aksi. Dengan demikian, jelas bahwa di sekolah, kepala sekolah adalah pemimpin dalam gerakan mutu. Adapun implementasi gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah diantaranya: yang pertama, membangun komitmen bersama bawahan melalui kebersamaan dalam perumusan visi, misi, dan program sekolah. Yang kedua, membangun budaya kerjasama dan profesionalitas dengan melakukan diskusi dan perencanaan tugas-tugas. Jadi, setelah visi, misi, dan program sekolah dirumuskan, kepala sekolah bersama bawahan berdiskusi dan merencanakan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan bawahan melalui pembagian kewenangan. Setelah perencanaan tugas tersusun, kepala sekolah melakukan pembagian kewenangan atau tugas kepada bawahan secara adil. Yang keempat, melibatkan peran serta bawahan dalam pemecahan masalah-masalah organisasi. Kepala sekolah harus melibatkan bawahan dalam memecahkan suatu permasalahan. Misalnya, kepala sekolah meminta pendapat bawahan mengenai solusi terhadap suatu masalah yang muncul. Dan yang kelima, mengkomunikasikan norma-norma dan nilai-nilai organisasi kepada bawahan. Tak lupa dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, kepala sekolah harus mengkomunikasikan norma-norma dan nilai-nilai yang harus ditaati agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional dapat dikatakan mampu meningkatkan mutu sekolah berdasarkan prinsip, strategi, dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan transformasional itu sendiri. Baik, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah mengubah pengikut atau bawahan yang dipimpin untuk dibawa ke arah pengembangan organisasi. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah memberikan ruang kepada guru untuk bebas menyampaikan ide serta inovasi dalam mendorong sekolah untuk melakukan perubahan. Terdapat 7 prinsip kepemimpinan transformasional, yaitu simplifikasi, motivasi, fasilitasi, mobilitasi, siap siaga, tekad, dan inovasi. Pemimpin transformasional juga tentu memiliki strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu sekolah, yakni idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist consideration. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah dianggap efektif karena kepemimpinan ini memberikan kesempatan dan melibatkan semua unsur di sekolah untuk bekerja dalam suatu proses kreatif, baik ketika memberikan usulan maupun ketika mengambil keputusan dalam pemecahan masalah. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.